Shalom pendengar yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Sesaat lagi Anda akan menikmati siaran tunda ibadah World Revival Center, ibadah kebangunan rohani yang diadakan setiap hari Kamis jam 18.30 bertempat di BTC Ruang Balarea. Dalam ibadah ini kesembuhan selalu terjadi, dalam ibadah ini pengurapan selalu dicurahkan. Api Roh Kudus dicurahkan sehingga banyak orang mengalami pemulihan, mengalami kelepasan dan mengalami kesembuhan serta menerima berkat Allah yang luar biasa. Kami mengundang Anda untuk hadir dalam ibadah World Revival Center setiap hari Kamis pukul 18.30 bertempat di BTC Fashion Mall, lantai P1 Ruang Balarea. Selamat menikmati siaran tunda ini. Tuhan Yesus memberkati. Engkau hadir di tempat ini karena kami adalah anak-anak-Mu. Firman-Mu berkata 2-3 orang berkumpul, Engkau hadir. Bapa, sebagai bentuk kasih dan ucapan syukur kami, maka malam ini kami menyembah Engkau. Kami menikmati hadirat-Mu. Kami menikmati persekutuan dengan Engkau. Sekarang kami tahu kehadiran-Mu memerdekakan, menyembuhkan, memberkati, memulihkan, melepaskan, karena Engkau Bapa yang baik. Sampaikan firman-Mu, kami siap diberkati. Urapi umat-Mu, jemaat-Mu Tuhan, baik yang onsite maupun yang online. Juga urapi hamba-Mu. Demi nama Yesus yang percaya diberkati, angkat tangannya dan sama-sama berkata, amin. Sampai shout haleluya. Tepuk tangan paling meriah buat Tuhan, katakan haleluya. Shalom. Gimana kabar semuanya? Dengan iman, sehat, kuat, makmur, panjang umur, awet muda, diberkati Tuhan. Yang percaya berkata, amin. Tos jarak jauh katakan shalom, God bless you. Baik, saudara yang dikasihi Tuhan, kita buka Lukas pasal yang ke-7. Injil Lukas pasal yang ke-7 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Kapernaum disebut kota Yesus karena Yesus banyak membuat mujizat di kota ini. Halo, perhatikan saya. Tetapi sesungguhnya sekalipun Yesus banyak buat mujizat di kota ini, saudaraku, penduduk kota ini tidak juga bertobat. Maka Yesus berkata, celakalah engkau, Kapernaum. Kalau yang aku lakukan ini kulakukan di Sodom dan Gomora, mereka akan bertobat. Oke, saudaraku, jadi banyaknya mujizat nggak menjamin orang menjadi cinta Tuhan. Maka saudaraku, yang menjamin orang bisa cinta Tuhan, kalau dia mengerti betapa kasihnya Tuhan akan dia. Kalau Anda memahami, Anda bisa mengerti, dan Anda mengalami betapa dia mengasihi kita. Maka doa Paulus bukan berdoa, aku berdoa supaya kamu banyak mujizat. Tidak, tapi Paulus berdoa supaya kamu dapat memahami betapa lebar, panjang, tinggi, dan dalam kasih Kristus yang melampaui segala akal. Boleh tepuk tangan buat kasih Tuhan. Nah, di situ ada seorang perwira dan ini disebut perwira Kapernaum. Saudaraku, perwira ini orang Rom. Entah dia suku apa, tapi yang jelas dia adalah warga kerajaan Romawi. Dia seorang perwira, entah tentara, entah polisi, dia adalah seorang perwira yang ditugaskan sebagai Kapolres Kapernaum, saudara.
Dan dia mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras. Dan sama-sama baca, hampir mati. Wow. Saudara, dia punya hamba. Di versi yang lain, maksudnya di kitab yang lain ini disebut anak, saudaraku. Ya, Lukas mencatat hamba. Mungkin betul dua-duanya, tapi menurut saya adalah ini orang lain, saudaraku, yang sudah dianggap anak oleh perwira Kapernaum. Ya, betul? Ya, karena kitab lain, saudaraku, Injil Yohanes atau Injil Matius atau Markus itu disebut anak. Tapi di Lukas disebut hamba. Jadi saya punya penafsiran, ini sebenarnya seorang lain, ya, tapi sudah begitu disayang, dikasihi, diangkat jadi anak. Nah, baik. Jadi Alkitab bukan kontradiktif, saudaraku, ya. Jadi sama-sama. Hamba atau anak ini sedang sakit keras dan hampir mati. Ayat yang ketiga saya membaca untuk Anda. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus. Dengar baik-baik. Ia punya iman. Maka Kamis minggu lalu saya berkhotbah, makanlah Yesus. Anda tidak akan ada di posisi yang sama ketika Anda makan Yesus. Amin. Saudaraku, Anda tidak akan ada di posisi yang sama dalam keadaan apapun. Kesehatan, keuangan, pekerjaan, Anda akan ada di posisi yang terus berbeda ketika engkau makan Yesus. Oke, perwira itu, saudaraku, mendengar tentang Yesus. Dia sering dengar tentang apa yang Yesus lakukan. Berarti saudara sebagai seorang perwira, ya, artinya dia dipercaya oleh kerajaan Rom sebagai kapolres atau dandim di kota Kapernaum, saudaraku. Dia sering melihat kumpulan-kumpulan ibadah atau kerumunan orang. Dia melihat dari jauh dan dia tanya mungkin sama ajudannya, siapa itu, ada acara apa? Oh, KKR. Siapa yang buat, siapa yang khotbah? Yesus orang Nazaret. Dan apa yang dia lakukan? Siapa dia? Orang akan berkata, seorang nabi, dia seorang juru selamat, bla 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 bla, sampai akhirnya mungkin dia melihat, pernah mendengar khotbah, mungkin dari jauh. Namanya sama seperti kita ibadah di sini, kadang-kadang ada tentara, ada polisi, berdiri di depan, ngeliatin kita. Kira-kira seperti itu. Nah, dia mendengar tentang Yesus, maka dia punya iman. Dan ketika dia punya iman, dia melihat anaknya atau hambanya yang sakit hampir mati ini, dia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi. Perhatikan baik-baik saudaraku, dia suruh penatua. Dia suruh saudaraku pengurus gereja. Dia suruh orang sinagog. Saudaraku, penatua orang-orang terhormat di gereja atau di sinagoga di Kapernaum supaya Yesus datang dan menyembuhkan anak angkatnya ini, saudara. Maka saya katakan, iman timbul ketika engkau mendengar firman Kristus, bukan firman yang lain. Hari ini gereja masif dengan motivasi, gereja masif dengan kata-kata pengetahuan. Saudaraku, menyenangkan telinga, tapi belum tentu Anda punya iman. Ingat, iman hanya timbul ketika kita mendengar firman Kristus. Katakan amin. Amin. Oke, saudara, ayat yang keempat. Mereka datang kepada Yesus. Dan dengan sangat mereka minta pertolongan Yesus. Katanya, baca yang keras. Lebih keras lagi yang di rumah. Ia layak engkau tolong. Saudaraku, garis bawahi kata yang disampaikan oleh pengurus gereja Kapernaum. Gerejanya namanya apa, Pak? Saya nggak tahu. Saudaraku, ini tua-tua Yahudi. Orang-orang yang mengenal hukum Taurat. Pengurus sinagog. Perwira ini minta tolong ke mereka. Karena perwira ini nggak punya akses ketemu Yesus.
Dia punya akses dengan pengurus gereja tersebut. Karena apa? Karena dia sering atau dia membiayai pembangunan sinagog tersebut. Maka orang-orang Yahudi ini datang kepada Yesus, saudaraku, dan memberikan satu argumentasi kepada Yesus. Tuhan, ada satu perwira di Kapernaum yang anaknya sakit hampir mati. Tolong sembuhkan dia. Kemudian dengan label, orang ini layak engkau tolong. Kalimat ini saudaraku disalahgunakan oleh gereja. Kalimat ini disalahgunakan oleh banyak pendeta. Untuk apa saudaraku? Dengarkan baik-baik. Untuk mencari keuntungan gereja. Untuk mencari keuntungan saudaraku organisasi. Dengan catatan apa? Kita lihat ayat yang kelima. Kenapa orang-orang Yahudi atau penatua-penatua ini berkata, dia layak engkau tolong. Dia layak engkau tolong. Sebab ada dua alasan yang disampaikan oleh tua-tua Yahudi. Yang pertama, dia orang Romawi, tapi dia mengasihi bangsa Yahudi. Saudaraku, dia penjajah, tapi dia mengasihi Yahudi. Dia sangat mengasihi bangsa kita. Dia saudaraku mau menggambarkan kepada Yesus, engkau orang Jus. Kita orang Jus dan orang Rom ini sangat mengasihi kita. Itu alasan pertama. Artinya perwira ini baik saudaraku. Dia nggak seperti perwira-perwira Romawi yang lain. Yang suka mungkin menganiaya, merugikan, atau mungkin saudaraku menekan. Ini perwira baik sekali. Maka ini dijadikan alasan oleh tua-tua Yahudi kepada Yesus, engkau layak menolong dia. Alasan yang kedua, dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadah kami. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, siapa yang mengatakan orang ini layak ditolong dengan dua alasan? Bukan Yesus, tapi penatua Yahudi. Tetapi saudaraku, perikop ini dijadikan sebuah topik khotbah untuk mengambil keuntungan gereja dari jemaatnya. Kamu akan ditolong Tuhan, kamu akan diberkati Tuhan. Kalau satu, kamu baik. Yang kedua, kamu membantu pembangunan rumah ibadah. Terlebih gereja BFA lagi membangun. Pinter-pinternya pendeta pakai ayat ini untuk membodohi saudara. Anda mau ditolong Tuhan? Kok nggak ada yang amin? Siapa yang mau ditolong Tuhan? Berdasarkan ayat ini, bantu. Saudaraku, halo? Nah ini yang membuat kenapa saudaraku, ini yang saya katakan, Injil campuran, Injil palsu. Kenapa saya katakan campuran itu palsu? Saudaraku, 1 liter solar, tapi di situ ada 10% minyak tanah, tidak bisa disebut solar murni. Itu solar palsu. Betul? Waktu Anda menjual dan kemudian polisi tahu Anda mencampur, Anda oplos, secara hukum Anda melanggar hukum. Karena Anda memalsukan solar. Anda nggak bisa berdalih kepada polisi. Pak, cuma 10%. Nggak peduli. Mau 5% itu sudah campuran. Hal yang sama. Gereja mencampur, saudaraku, Injil Yesus Kristus dengan apa? Perbuatan. Maka Anda lihat di ayat ini, dua alasan ini yang dipakai oleh orang-orang Yahudi. Kenapa mereka pakai alasan ini? Karena mereka ahli Taurat. Dan dasar hukum Taurat bukan iman. Tapi siapa yang melakukannya, dia akan hidup karenanya. Jadi Bapak Ibu jangan pikir bahwa Yesus akhirnya menolong orang ini karena dua alasan ini. No. Betul? Anda lihat siapa yang bilang? Dia layak engkau tolong. Ini yang membuat banyak orang Kristen
meninggalkan gereja karena kecewa. Tuhan, saya udah melayani Engkau. Tuhan, saya udah nabur uang saya. Tapi saat saya ada masalah, kenapa Engkau nggak tolong? Saudaraku, Anda sama dengan penatua-penatua Yahudi ini membawa argumen Anda, membawa alasan Anda sedang bernego dengan Tuhan, dengan Anda mengatakan betapa baiknya Anda. Kasih karunia adalah sesuatu yang tidak diupayakan. Kalau diupayakan namanya bukan kasih karunia. Saudaraku, lihat, seorang yang disalib di sebelah Yesus, dia selamat karena apa? Apa ada alasan yang baik untuk dia selamat? Enggak ada. Enggak ada alasan seumur hidup dia jahat. Dia dihukum, hukuman apa? Hukuman yang paling berat di masa itu, mati. Dan matinya pun salib. Ada banyak cara hukuman mati. Tapi hukuman mati di salib itu adalah hukuman untuk penjahat kelas kakap. Dan salib mereka ditali. Yesus dipaku, lebih jahat lagi. Nah saudaraku, alasan apa yang membuat orang ini selamat? Enggak ada. Perbuatan baik apa? Enggak ada. Kemudian Anda mungkin berkata, apakah orang ini, saudaraku, pernah masuk gereja dan ngasih kolekte? Mungkin nyuri kolekte. Pura-pura tangan masuk tapi ngambil. Tapi orang begini kok selamat ya? Dari sini kita tahu, bukan karena dia baik atau jahat. Bukan karena engkau baik atau jahat, Tuhan nolong engkau. Bukan karena engkau layak atau tidak, engkau ditolong Tuhan. Tapi karena memang Tuhan baik untuk kita. Ini yang harus kita masukkan di sini. Amin. Loh Pak, kalau gitu kita ngapain dong beribadah? Ngapain dong kita nabur? Ngapain dong? Loh, ini yang saya khotbahkan tentang dimensi horizontal. Yaitu apa? Ibadah kita bukan dalam rangka, saudaraku, mencari perkenanan Tuhan. Persembahan kita, taburan kita, uang kita nabur untuk pembangunan. Bukan dalam rangka kita nanti berkata sama Tuhan, Tuhan, engkau layak nolong saya karena saya rajin beribadah. Karena saya aktivis gereja, karena saya donatur gereja. Bukan. Kita donatur gereja, oke, itu adalah dimensi horizontal. Kita menjaga firman Tuhan, kita berjalan dalam kebenaran firman Allah, kita menjauhi dosa, bukan dalam rangka sebagai syarat untuk Tuhan memberkati kita. Tapi sebagai tanda kita orang yang sudah diselamatkan, yang sudah ditebus, yang sudah dibenarkan, yang sudah diberkati, yang sudah dipulihkan. Tanda syukur kita kepada Tuhan. Jadi hari ini Anda nggak bisa datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, engkau layak menolong aku karena aku rajin ibadah. Tapi kita bisa berkata kepada Tuhan, Tuhan, engkau layak menolong aku karena aku punya hak yang dibayar dengan darah Yesus. Siapa yang dapat kemuliaan? Yesus, bukan kebaikan kita. Maka Bapak Ibu, Anda lihat ayat yang kelima, ia mengasihi bangsa kita, dialah yang menanggung pembangunan. Ini alibi, ini alasan, ini argumen yang disampaikan kepada Yesus. Saudaraku, seringkali doa kita nggak dijawab karena kita salah berdoa. Kenapa kita salah berdoa? Kita berdoa minta diberkati dengan alasan yang salah. Alasan kita apa? Tuhan, engkau layak memberkati aku karena aku baik. Tuhan, engkau layak memberkati aku karena aku murah hati. Tuhan, engkau layak memberkati aku karena aku aktivis gereja. Semua alasan ini yang sering kali kita pakai kepada Tuhan. Dan akhirnya kita kecewa karena Tuhan tidak memberkati, menolong, menyembuhkan kita. Karena kita pikir semua itu masuk atau direken sama Tuhan.
Saudaraku, Harvest anak saya, kalaupun nggak nyapu, dia nanya tadi, saya anak bapak apa enggak kok? Bapak putih, saya hitam. Anak bapak. Saudaraku, wajah aja mirip, cuma beda warna. Kamu sering dijemur, bapak sering di AC, itu aja bedanya. Saudaraku, sekalipun dia nggak nyapu, nggak ngepel. Kemarin terima rapot, nilainya yang paling bagus agama. Yang lain kurang bagus. Saudaraku, apakah kemudian karena nilainya nggak bagus, saya bilang kamu bukan anak saya? Tetap anak saya. Apa karena nilainya bagus? Nah, ini baru anak bapak. Begitu nilai jelek, anak omah? Kan enggak. Betul enggak, saudara? Dia anak saya, dia mendapat perkenanan saya karena posisi dia sebagai anak. Tuhan hadir di sini karena apa? Anda anak. Kalau Anda nggak anak, ngapain direpot-repot ngadir ke sini? Karena saudara dan saya anak. Katakan amin, katakan amin. Haleluya. Yes. Nah, saudara, kita lihat kisah ini kemudian berikutnya. Memang Yesus datang. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, Tuhan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Next, saudaraku, sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Jadi saudaraku, Anda lihat, dia sendiri rasa nggak layak ditolong dengan kebaikannya. Jadi yang ngomong dia layak bukan Yesus, bukan orang ini, tapi siapa? Pendeta Yahudi. Jangan gagal paham. Jangan melototi saya senyum deh. Nangkep saudara? Orang ini perwira yang baik ini pun ngomong, aku nggak layak terima dia. Jadi yang ngomong dia layak siapa? Bukan perwira ini. Pendeta-pendeta hukum Taurat. Karena apa? Dia ngelihat orang ini suka donasi. Nah, sementara perwira ini kan ngerasa dia nggak baik, dia nggak layak. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku, anak angkatku ini akan sembuh. Ayat berikutnya, saudara. Sebab aku sendiri seorang bawahan. Di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergi, maka, dan kepada seorang lagi datang, ataupun kepada hambaku kerjakan ini, maka ia mengerjakan. Saudaraku, lebih enak jadi perwira daripada jadi pendeta, saudara. Seperti Pak Stephen ini, saya sering perhatikan kalau beliau merintah anak buahnya, saudaraku, tolong gini, siap. Anak buah langsung siap. Full timer, saya utus ya ke Palu. Saya pikir dulu, saudaraku, di kepolisian berlaku nggak Pak gitu? Pecat. Betul? Pak Rifan sudah makan? Nah, jawab siap. Siap udah atau siap belum? Amin. Pak Stephen, saudaraku, lagi enak-enak menjadi Karoop di Makassar. Tiba-tiba TR Kapolri pindah ke Polda Jabar. Siap. Nggak ada pikir dulu. Nggak ada tanya anak dulu. Nggak ada tanya keluarga dulu. Keluarga merestui nggak ya? Nggak ada. Nah, perwira ini memakai perkara itu. Dia bilang betapa berkuasanya. Melatih 1, melatih 2, melatih 3, bintang 1, bintang 2, bintang 3, bintang 4. Perkataannya, kerjakan. Nggak ada yang bantah. Maka dia berkata, Yesus itu lebih daripada sekedar jenderal bintang 4. Kalau perkataan jenderal aja, perkataan pimpinan, perkataan komandan, pergi. Nggak ada bawahan. Maaf Dan, saya begini Dan, nggak boleh. Nggak boleh. Saya kan bergaul dengan banyak jemaat polisi, tentara, saudaraku. Saya ngeliat anak-anak buahnya, saudaraku, ya, begitu itu langsung, saudara, dikerjakan.
antar ya Pak Agung, siap Dan. Langsung saya dianterin. Entah dia suka sama saya atau tidak, atau lagi mungkin ini pendeta PK sebelum, dia gak pikir. Dia yang penting saudaraku, dia mentaati, bukan mentaati saya, mentaati perintah atasannya. Nah, maka perwira ini berkata, kalau aku begitu, atasanku juga begitu powerful. Apalagi Yesus, dia punya iman. Enggak usah engkau datang ke rumahku. Cukup katakan sepatah kata, sembuh, pulih, diberkati, dimenangkan, dipromosikan. Aku pegang, itu terjadi. Betul? Itu yang dia pegang. Next saudaraku. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan perwira Kapernaum ini. Dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia. Tentunya orang-orang Yahudi dan pendeta-pendeta Yahudi, pendeta-pendeta hukum Taurat. Ia berkata, aku berkata kepadamu. Yesus lihat apa? Iman. Apa Yesus ngomong begini? Aku gak pernah lihat orang sebaik ini. Yesus gak bilang, aku gak pernah lihat orang Romawi yang membantu pembangunan rumah ibadah kecuali orang ini. Tidak. Yang Yesus lihat apanya? Iman. Maka Yesus berkata, aku gak pernah lihat iman sebesar ini. Sekalipun di antara orang Yahudi. Terus, saudaraku, udah singkat cerita di Yohanes. Di saat yang sama Yesus berkata, pulanglah. Jadilah seperti imanmu. Anak atau hamba perwira Kapernaum ini sembuh. Kita belajar dua hal. Yang pertama, saudaraku, yang ngomong orang ini layak ditolong bukan Yesus. Bahkan orang ini merasa tidak layak. Yang bicara orang ini layak ditolong adalah pendeta-pendeta yang bergumul, yang belajar, yang mendalami hukum perbuatan atau Taurat. Kita buka kitab Galatia pasal 3 ayat 11 dan 12. Tidak ada orang yang dibenarkan, yang dikenan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat. Adalah jelas. Baca sama-sama. Lebih keras lagi karena apa? Ayat 12-nya. Dasar hukum Taurat, baca. Bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Bapak Ibu, setahun sekali imam besar memasuki ruang Maha Kudus. Di dalam ruang Maha Kudus ada tabut perjanjian. Di dalam tabut perjanjian ada 3 benda yang menggambarkan, melambangkan pemberontakan dan dosa kita semua. Ada buli-buli berisi mana, menggambarkan pemberontakan kita, ketidakpuasan kita akan penyediaan yang Allah berikan kepada kita. Ada 2 loh batu berisi 10 hukum yang menggambarkan ketidaktaatan kita, pemberontakan kita yang tidak bisa melakukan standar yang Allah tetapkan. Enggak ada seorang pun. Halo. Dan ada satu lagi, tongkat Harun yang pernah bertunas. Menggambarkan pemberontakan kita kepada otoritas. Kita pernah berontak pada orang tua kita. Kita pernah gak taat sama orang tua kita, sama guru kita, sama pemimpin kita. Itu semua ada. Dan 3 benda itu ditaruh di dalam tabut perjanjian. Ditutup dengan tutup pendamaian. Dan tutup pendamaian harus diperciki darah domba yang disembelih.
Tahukah Anda, Bapa yang Bapa lihat bukan dosa-dosa itu tadi, tapi tutup pendamaian. Selama tutup pendamaian ada darah yang dipercikan, Bapa berkenan. Artinya yang membuat saudara dan saya berkenan bukan kita, tapi karena ada tutup pendamaian di atas kita, dan Yesuslah tutup pendamaian kita. Itu yang membuat saudara dan saya layak ditolong, layak disembuhkan, layak dipulihkan, layak diberkati. Karena Anda punya hak yang dibayar dengan darah Yesus, bukan yang lain. Kalau Anda mengerti ini, wow, ibadah kita, doa kita, pelayanan kita, taburan kita berbeda dengan yang lalu-lalu. Saudaraku, saya dulu pernah ada di hukum Taurat, memberi label harga untuk apa yang sudah Yesus bayar. Kamu mau diberkati? Tuhan berkati kamu. Tuhan sanggup dan mau berkati kamu, asal 1, kamu harus begini. 2, kamu harus begini. 3, kamu harus begini. Orang kusta itu, Yesus gak ngasih syarat apa-apa. Orang kusta itu berlutut. Dari jauh dia berteriak, Tuhan, kalau engkau mau, engkau sanggup mentahirkan aku. Yesus gak kemudian berkata gini, sebentar ya, aku mau, tapi syaratnya kamu rajin ke gereja dulu. Kamu harus memberikan perpuluhan. Kamu jangan bikin dosa dulu. Nah, kalau kamu udah lakukan semua, datang lagi kepadaku, aku akan sembuhkan kamu. Tidak. Aku mau. Yesus mengulurkan tangan, menjamah orang kusta ini dan mentahirkannya. Yesus bukan hanya menyembuhkan dia dari luka kusta busuknya, tapi batinnya yang tertolak. Untuk pertama kalinya ada satu orang yang memeluk dia, yang menjamah dia. Dan nama orang kusta itu Agung Takaryana, Sukadame, Pak E, Pak Revan, Pak Steven, Pak Irwan, kita semua. Kita nggak layak. Tapi Tuhan memulihkan hati kita, mengulurkan tangan tanpa syarat. Perempuan yang kedapatan berdosa, hukum Taurat berkata, kamu akan diampuni kalau kamu nggak bikin dosa dulu, baru datang. Yesus berkata, aku tidak menghukum kamu. Tanpa syarat, diampuni. Setelah itu pergilah, jangan bikin dosa lagi. Saudaraku, maka Anda lihat, yang pertama kita lihat lewat peristiwa perwira Kapernaum ini, siapa yang memberi label dia layak ditolong karena dia baik, karena dia donatur, bukan Tuhan Yesus dan juga bukan orang ini, tapi pendeta-pendeta hukum Taurat. Hari ini Tuhan layak menyembuhkanmu, Tuhan layak memulihkanmu, karena kamu punya hak yang dibayar. Bukan dengan kebaikanmu, bukan dengan donasimu, bukan dengan keaktifanmu, bukan dengan kesalehanmu, tapi dibayar dengan harga yang sangat mahal, darah Yesus. Tepuk tangan paling meriah buat nangkep saudaraku. Amin. Jadi Bapak Ibu, saya tidak mengeksploitasi saudara dengan ayat ini. Kamu nabur ya supaya Tuhan layak nolong kamu. Tidak. Kalaupun kamu nabur untuk pembangunan, itu tanda terima kasih, tanda hormatmu, tanda syukurmu. Ini adalah dimensi horizontal. Bukan dalam rangka kita mencari kelayakan. Kita layak karena dosa-dosa kita tadi yang digambarkan 3 benda ditaruh di dalam tabut Allah dan ditutup dengan tutup pendamaian. Yesuslah tutup pendamaian kita. Jadi Bapak Ibu, waktu Bapak di surga lihat saudara, kenapa dia berkata, layaklah anakku, sabaslah. Dia bukan lihat engkau, ada darah yang menutup saudara. Kenapa Paskah
waktu roh maut bergentayangan di seluruh negeri Mesir, rumah yang ada darahnya dilewati. Jadi Bapak Ibu, gak peduli yang di dalam rumah bergajol, penjahat, preman, orang baik atau tidak baik, gak peduli. Dan gak peduli berapa iman orang yang ada dalam rumah. Tahukah Anda, gak semua punya iman yang sama dengan Musa, betul? Halo? Imannya gak sama dengan Musa. Saat saudaraku ketika mereka dikumpul, malam Paskah itu mereka kumpul, saudaraku, terdengar raungan tangisan yang menyayat hati. Kenapa? Tetangga mereka orang Mesir, anak sulungnya mati. Saudaraku, kemudian waktu malaikat maut itu melewati, kemudian saudaraku, tetangga mereka seluruh negeri ada raungan duka cita kematian. Orang-orang itu hanya taat, dia hanya percaya. Musa perintahkan kami oleskan minyak, oleskan darah, dan kami akan dilindungi. Saudaraku, sambil mereka makan Paskah, saya percaya gak semuanya seperti Musa yang dengan tenang dan damai percaya. Yang lain mungkin juga ketakutan. Bener gak ya? Iman gue belum sempurna. Jangan-jangan karena iman gue belum sempurna, malaikat maut masuk lewat kisi-kisi jendela. Bukan kisi-kisi soal ujian, kisi-kisi jendela. Dan ngambil anak sulungku. Ngambil begini, ngambil begini. Saudaraku, gak peduli imannya sudah sempurna atau imannya belum sempurna. Di tengah ketakutan bercampur dengan percaya. Anda lihat, malaikat maut gak lihat itu semua. Ini yang saya katakan, Anda punya imannya Yesus. Bapak gak lihat iman Anda, Bapak lihat imannya Yesus. Haleluya, haleluya. Maka roh maut itu melewati Anda. Karena apa? Bapak melihat darah. Kesembuhan, kemenangan, pemulihan, berkat, promosi, itu layak engkau terima. Karena engkau punya hak yang sudah dibayar dengan darah. Apapun masalahmu, apapun penyakitmu, apapun yang kau perlukan malam ini, dengar, datang dan berkata, Bapa, aku punya hak yang sudah dibayar dengan darah. Katakan amin. Haleluya, haleluya. Dasar hukum Taurat bukanlah iman. Berarti dasar Injil Yesus Kristus adalah iman. Maka yang kedua tadi saudaraku, Yesus bilang apa? Aku gak pernah menjumpai iman sebesar ini di antara orang Israel sekalipun. Bapak Ibu, dia punya iman yang besar. Padahal dia bukan orang Yahudi. Malam ini, apakah Anda percaya? Saya, saudara, punya hak untuk hidup penuh kemuliaan. Hak itu dibayar dengan darah, bukan dengan perbuatan, bukan dengan kebaikan. Kita nggak pernah memenuhi kualifikasi dari Bapa, tapi Yesus perantara kita. Dia memenuhi kualifikasi. Yang mengerti lambaikan tangannya. Wow. 740 sekian hari, setiap hari saya makan tubuh dan minum darah Tuhan. Dan setiap kali saya makan tubuh, setiap kali saya minum darah Yesus, saya mengingat karyanya yang sempurna di kayu salib. Darahnya terpercik untuk saya. Ini yang membuat saya punya hak untuk sehat, kuat, diberkati, makmur, panjang umur, awet muda, hidup penuh kemuliaan. Saya punya hak yang dibayar dengan darah. Anda juga sama. Amin. Hari ini, kalau Anda berdoa berdiri di hadapan Bapa, berdirilah tanpa rasa takut. Hampiri tahta kasih karunia. Anda berkata kepada Bapa, pemilik kasih karunia, aku punya hak yang dibayar dengan darah. Maka engkau akan melihat, Bapa tidak bisa menolak engkau. Bapa tidak punya pilihan kecuali, dengarkan, menyembuhkanmu, memulihkanmu, memberkatimu, mempromosikanmu. Karena apa? Karena darah. Maka
tangan saudara. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. adore you. Father, we long to see your face. For you alone deserve all glory. Tolong siapkan deklarasi yang saya khotbahkan hari Minggu kemarin. Engkau dan aku layak karena engkau dan aku di dalam Kristus. We worship you this day. Mari sama-sama katakan, Lord, deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we worship and adore you. Father, we long to see your face. For you alone Deserve all glory. Amen. For you alone deserve All praise. Father, we love and we worship you this day. Hallelujah. Deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we worship and adore you. Father, we love to sing your praise. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we love you and we worship you this day. Father, we love you. Father, we love you and we worship you this day. Father, we love you and we worship you this day. Haleluya. Mari Bapak Ibu angkat roti dengan tangan kanan saudara. Firman Tuhan berkata, setiap kali kamu memakannya, ingatlah akan aku. Ingat, bukan masalahmu, bukan pergumulanmu, bukan problemmu, tapi ingat bahwa Dia sudah menyelesaikan bagi kita. Dia sudah membayar semua harga yang harus dibayar. Dia sudah membayar semua tuntutan dosa. Dia sudah membayar semua tuntutan hukum Taurat. Engkau yang sakit, dengar baik-baik. Engkau punya hak untuk hidup dalam kesehatan ilahi. Hak yang dibayar dengan darah Yesus. Yesus mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan berkata, inilah tubuhku. Ambillah, makanlah setiap kali kamu memakannya. Ingatlah akan apa yang sudah aku perbuat
yang sudah aku bayar, yang sudah aku selesaikan di kayu salib. Yang percaya, makan tubuh Tuhan Yesus. Sembari Anda mengingat karyanya yang sudah selesai, saya percaya muncul iman. Anda punya iman karena Anda mengingat karya Tuhan, mengingat apa yang sudah Yesus lakukan untuk menolong Anda. Kemudian Tuhan Yesus mengambil cawan dan berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darahku. Inilah darahku. Ambillah, minumlah, sebab setiap kali kamu meminumnya. Mari Bapak Ibu, firman Tuhan berkata, ingatlah akan Yesus. Darahnya tercurah. Kalaupun kita mencucurkan air mata berebes mili, karena kekaguman kita akan karyanya buat kita. Kita kagum akan kasihnya yang luar biasa. Mari minum dengan dalam nama Yesus. Angkat tanganmu, sembah Dia. Terima kasih Tuhan, kami punya hak yang dibayar dengan darah. Setiap kali kami makan tubuh dan minum darah-Mu, kami mengingat akan karya-Mu yang sempurna bagi kami. Itulah harga yang Engkau bayar untuk keselamatan kami, untuk kesehatan kami, untuk kemenangan, untuk kemuliaan kami. Terima kasih Bapa. Dan malam ini sebagai tanda hormat, tanda syukur kami mempersembahkan yang terbaik. Sebab ini semua juga datang daripada-Mu. Berkati semua tangan yang memberi, yang menabur, yang mengembalikan persepuluhannya. Lipat gandakan benih yang mereka tabur. Dan sebelum kami pulang, kami terima berkat Tuhan. Buka hatimu, angkat tanganmu. Pulanglah ke kasih-kasih Tuhan dengan selamat. Tiba di rumahmu tidak kurang satu apapun. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga. Cinta kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan yang manis Roh Kudus menyertai memberkatimu dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati berkata amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Boleh lebih meriah lagi buat Tuhan yang luar biasa. Katakan haleluya. Anda baru saja mengikuti cuplikan siaran tunda ibadah World Revival Center yang terjadi di hari Kamis, jauh lebih dahsyat dari apa yang Anda dengar. Oleh karena itu, kami mengundang Anda untuk hadir dalam ibadah World Revival Center setiap hari Kamis bertempat di BTC Fashion Mall, lantai P1 Ruang Balarea pukul 18.30. Dan bagi Anda yang rindu didoakan, SMS kami di 0818218737. Untuk informasi hubungi 6126088. Tuhan Yesus memberkati.